Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di kelompok kelas 11 pada video yang ke-43 masih di JavaScript. Bagian yang ketiga kita belajar tentang DOM, dokumen, objek, model. Bagian yang pertama kita ke materinya. Kita bisa mencari topik tentang DOM di W3 School. Kita cari tentang DOM di sini, di sebelah sini cari metode. Kemudian kita akan coba lakukan di VS Code. Langkah yang pertama kita akan kembali lagi ke HTML. Ini contoh yang dibuat di sebelumnya. Kalau kita klik ini maka akan muncul ini. Sekarang kita akan pindahkan tulisannya di dalam sini. Jadi di dalam HTML itu adalah penulisan menggunakan DOM. DOM selalu mencari dari isi HTML-nya. Sekarang di H1 ini saya akan berikan dengan nama ID. Kemudian kita isi dengan aku. ID-nya ini adalah aku. Jadi di H1 ini kita kasih ID namanya aku. Kemudian dia akan memanggil onClick tampil. Sekarang bagaimana H1 ini dikenali oleh JavaScript. Jadi bagaimana H1 ini dikenali oleh JavaScript. Kita akan Ctrl S kembali ke JavaScript. Di dalam sini saya akan hapus aletnya ini. Saya akan ganti supaya JavaScript ini mengenali dari HTML. Berarti kita akan gunakan dokumen. Kemudian dot. Kita bisa menggunakan query selector seperti ini, kemudian tanda kurung, kita kasih tanda petik-petik, kemudian untuk ID kita akan gunakan, ini karena ID berarti kita akan gunakan tanda pagar. Jadi tanda pagar, kemudian nama ID-nya, ID-nya adalah aku, jadi ID, kemudian nama ID-nya adalah aku, berarti tanda pagar, terus aku, dan kasih titik, kemudian kita isi dengan isinya, kita bisa dengan isi inner HTML, kemudian kita kasih petik-petik, kita tulis JavaScript. Kemudian ini kita kasih titik koma, kita Ctrl S, kemudian balik lagi ke dalam browser, kita refresh. Kalau kita klik di sini maka dia akan muncul JavaScript. Nah itu cara pengenalan dari dokumennya. Kita bisa menggunakan dokumen.querySelector, kemudian nama dari ini. Jangan lupa dalam tanda kurung ini ada petik-petik, kemudian nama dari ID-nya. Atau kita bisa menggunakan get element by ID. Nah ini kemudian sama, dalam kurung kita kasih petik-petik, kemudian ini isi dengan aku. Kalau menggunakan ID tanpa tanda pagar, tapi kalau menggunakan query selector kita menggunakan aku, langsung nama dari ID-nya. Kalau kita refresh, kemudian kita klik, maka akan muncul JavaScript. Jadi pilihannya boleh menggunakan dokumen.getElementById atau kita bisa menggunakan contoh yang seperti yang tadi, yaitu menggunakan query selector. Perhatikan kalau menggunakan query selector kita harus menggunakan tanda pagar untuk ID. Karena nanti pilihannya bisa menggunakan kelas dan seterusnya. Jadi ini penggunaan dari DOM. DOM itu digunakan untuk mencari atau meletakkan JavaScript ke dalam HTML. Yang seperti ini ada di dalam HTML karena H1 itu masuk ke dalam HTML. Nah itu saja materi tentang DOM. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.